Mimpi masa depan yang menakjubkan. Suatu malam, seorang anak kecil bermimpi. Saat itu, sang anak masih sangat kecil dan belum baligh. Keesokan harinya, setelah bangun, si anak langsung menceritakan mimpi yang dialaminya tadi malam kepada ayahnya. Sang ayah setelah mendengar mimpi putranya, paham bahwa kelak si anak akan menjadi orang yang beroleh kedudukan tinggi serta derajat mulia di dunia dan akhirat. Saat itulah kedua orang tuanya dan para saudaranya akan memuliakannya dan melakukan sujud sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Sang ayah khawatir terhadap iri hati dari anak-anaknya yang lain atas mimpi itu. Maka dia memerintahkan putranya itu untuk menyembunyikan dan tidak menceritakan mimpinya itu pada saudara-saudaranya. Karena bisa jadi mereka akan membuat makar serta tipu daya padanya dengan segala cara. Allah telah menceritakan dalam Al-Quran tentang kedengkian para saudara itu terhadap sang anak istimewa dan saudara kandungnya yang mendapat perhatian dan cinta dari kedua orang tuanya. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang jelas bagi manusia." Siapakah sosok anak istimewa ini? Al-Quran mengabarkan kepada kita, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para penanya. Ya, inilah kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf adalah satu golongan yang kuat. Karena hal itu, mereka pun berunding untuk membunuh Yusuf kecil atau membuangnya ke tempat yang jauh yang tidak mungkin kembali, agar perhatian serta kasih sayang ayahnya berpindah hanya pada mereka. Setelah berunding, ada seseorang yang mengusulkan, "Jangan kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir." Mereka benar-benar membuang Yusuf kecil di sumur. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dibuang ke dalam sumur yang sunyi dan gelap. Dia sendiri dalam sepi. Tetapi Allah telah menetapkan untuknya kemuliaan di masa depannya melalui mimpinya terdahulu, yaitu adanya 11 bintang, matahari dan rembulan yang semuanya bersujud kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pihak yang senantiasa menetapi janjinya. Maka segala kepedihan dan rasa sakit yang Yusuf kecil alami akan Allah Ta'ala obati dengan kemuliaan di sisinya dan di sisi manusia. Allah telah berikan kepadanya kelebihan atas saudara-saudaranya. Demikianlah Rabbmu memilihmu untuk menjadi nabi, mengajarkan kepadamu sebagian dari ta'wil mimpi, serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada kedua kakekmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka sampailah masa di mana mimpi itu menjadi nyata. Setelah melewati berbagai halangan rintangan dalam kehidupannya, Allah angkat Nabi Yusuf menjadi nabinya dan juga sebagai pemimpin di negeri Mesir. Maka terbuktilah mimpinya terdahulu. 11 saudara, ayah dan ibunya, seluruhnya bersujud kepada Yusuf.
yaitu sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan atas apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saat para saudaranya telah menghadapnya dalam kondisi ragu kemudian takut, Yusuf berkata kepada mereka, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin." Ketika para saudaranya ketakutan, khawatir akan mendapatkan hukuman, Yusuf pun berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Demikianlah Allah Ta'ala telah memuliakan Yusuf alaihissalam dengan kemuliaan karena ketaatan dan ketakwaannya. Maka ingatlah, dari kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para penanya. Maka ingatlah bahwa setelah kegelapan malam akan hadir terangnya fajar. Teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. من غزة علمت إبائي والعزة في القدس ردائي